Baik, baguslah anak-anak. Berarti pelajaran yang lalu masih ingat oleh anak-anak. Baik, kita lanjut untuk pelajaran berikutnya, yaitu tentang Sahara. Anak-anak mungkin sudah mendengar ya Sahara. Sahara itu apa kira-kira anak-anak? Sahara itu adalah bersuci. Suci dari apa? Yaitu suci dari hadas dan najis. Baik anak-anak, sekarang kita bagi kelompok. Di sini kita buat 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Anak-anak silakan berdiskusi. Yang kelompok 1 membahas tentang hadas kecil, yang kelompok 2 membahas tentang hadas besar, dan kelompok 3 membahas tentang najis. Silakan, silakan anak-anak boleh pakai buku paket, boleh juga pakai buku penunjang lainnya atau LKS. Silakan berdiskusi. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, coba kelompok 1. Ya, hadas kecil itu apa kira-kira? Bagaimana cara mencucikannya? Hadas kecil adalah contohnya yaitu keluarnya sesuatu dari tubuh dan dubur. Yang kedua, tidur nyenyak dalam kondisi tidak duduk. Kemudian menyentuh kabul dan dubur. Kemudian bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Kemudian hilang akal. Bagaimana cara mencucikannya? Cara mencucikannya yaitu dengan berwudu. Oke. Terus kita lanjut dengan kelompok 2. Kelompok 2 coba presentasikan di depan. Kelompok 2. Contoh hadas besar dan cara mencucikannya. Ya Bu, contoh hadas besar yaitu keluar mani baik karena mimpi maupun hal lain. Kemudian bersetubuh itu bagi yang sudah berkeluarga. Kemudian keluar darah haid, kemudian nifas. Bagaimana cara mencucikannya? Cara mencucikannya yaitu dengan mandi wajib. Baik, kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Gimana kelompok 3? Kelompok 3 yaitu tentang najis. Najis itu ada dibagi menjadi 3. Ada najis muhabbabah, kemudian mutawasitoh, kemudian ada hadis musalazah. Hadis muhabbabah yaitu hadis ringan. Kemudian mutawasitoh yaitu hadis sedang. Yang selanjutnya yaitu hadis musalazah yaitu hadis berat. Coba anak-anak, hadis berat itu contohnya bagaimana hadis berat? Ya Bu, hadis berat itu yaitu contohnya apabila terkena air liur anjing atau babi. Bagaimana anak-anak cara mencucikannya? Yaitu pakai air 7 kali, yang terakhir yaitu pakai tanah atau debu. Baik anak-anak, bagus sekali anak-anak. Nah, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan anak-anak? Tidak Bu, kalau tidak ada pertanyaan, silakan anak-anak di rumah hafali doa mandi wajib dan doa bersuci. Iya Bu, sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak didik kalian untuk kebutuhan sehari-hari. Nanti dapat anak-anak praktekkan di rumah. Kemudian nanti minggu depan hafalan itu satu-satu di depan kelas. Baik, sekarang kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Aprilia, Ya, saya Pak. mulai dari awal apa media yang pakai Ibu sebenarnya? Media yang saya pakai itu yaitu eh, Apa? Apa medianya? Hanya Ibu, kami lihat hanya ceramah, kayak berbicara dengan orang lain itu aja. Kalau jadi menampakkan secara media nggak ada. Kami lihat. lupa Pak saya. Ada ini medianya Pak, Lupa lupa saya. lagi. Lupa lagi saya bukanya Pak. Maaf Pak. Ini ada medianya. Tapi tadi lupa karena saya bicara terus jadi lupa saya buka medianya Pak. Ya, ada ini. Ini Nah, ada coba, medianya. coba buka apa itu medianya itu. Media tentang Sahara. Ya, ditampilkan di layar, Ibu. Lupa tadi Bu, maaf Bu, lupa. Karena Ya, saya bicara terus jadi lupa tadi. Ya. ini sudah diingatkan sama Pak Hamdan. Tampilkan di. Terlalu asik dari Ibu. Iya, terlalu asik Nah, ngomong jadi lupa. Lupa saya Pak, nampilkan medianya Pak. Tuh. Ini tujuan pembelajarannya Pak. Ini tentang najis tadi Pak, lupa tadi saya. Maaf Pak ya. Nah ini benda-benda yang dipakai untuk bersuci. Ibu, di-share screen biar kita bisa lihat. Bisa kelihatan Bu? Nah, baru kelihatan. Ini apa, Ibu? Ini tentang mandi wajib Bu. Sebab-sebab mandi wajib. Tadi yang sudah saya jelaskan tadi. ya silakan digeser. Geser-geser. Ini tahara Pak, macam-macam tahara yang saya jelaskan tadi. Ini tata cara macam-macam. Ini macam-macamnya, macam-macam tahara, macam-macam. Ini hadas kecil dan hadas besar. Ini macam-macam najis Pak, najis muhafafah, mutawasitoh, dan musalazah. Kemudian benda-benda yang dapat dipakai untuk bersuci. Satu air, debu, kertas, tisu, daun kering, batu. Kemudian mandi wajib. Mandi wajib, pengertian mandi wajib, yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh, bertujuan untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian sebab-sebab mandi wajib. Yang pertama itu bersenggama, baik keluar mani maupun tidak. Yang kedua, keluar mani karena bermimpi atau sebab lain, baik senggama maupun tidak. Yang ketiga yaitu haid, nifas, melahirkan. Ini rukun mandi wajib, yaitu niat,
menyiram air ke seluruh tubuh dengan merata. Kemudian membasuh kotoran yang melekat. Jadi kesimpulan, tahara yaitu sebagai bagian dari ibadah yang penting untuk dilakukan. Tahara mencakup wudu, mandi, menghilangkan najis, tayamum, dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Kebersihan itu sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai kebersihan dan menganjurkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian. Bu, gimana Bu? Itu ya Bu. Ya, Di RPP, Pak Hamdan gimana Pak Hamdan? Lanjut Bu, udah. Oke, tadi itu ya, medianya hanya PPT ya Bu, yang Ibu pakai. PPT, diskusi, kelompok. Hanya PPT. Ya, Ya, pendekatan pembelajaran yang dipergunakan apa Bu? Karena di sini saya baca di EPP Ibu, ya, ada juga ini mengkomunikasikan kelompok di antara kelompoknya. Berarti ini ketika pengelolaan kelasnya ada pembagian kepada kelompok-kelompok, begitu? ya betul Bu. Ya, tadi Ibu ada membagi atau enggak? Atau langsung ceramah? Membagi Bu, membagi kelompok. Yang Ada membagi tadi? Ya, ada. Membahas masalah hadas kecil, hadas besar, dan najis tadi Bu. Ada 3 kelompok. Ya. Baik, kalau begitu ya. Ya Bu. Ini SMP ya Bu? Ya SMP 1. Baik. Saya mau nanya sama Ibu. Pernah dengar HOT, Ibu? HOT, Tiger? Pernah Bu. Oke, HOT. Nah, saya mau nanya ya, menurut Ibu, apakah RPP yang Ibu susun ini sudah berorientasi untuk memberdayakan kemampuan berpikir tingkat tinggi, HOTS ini? Sudah atau belum? Sudah berorientasi ke HOTS, pengembangan HOTS? Halo? Belum Bu. Belum kayaknya. Belum. Belum kayaknya. Itu perlu nggak ada di RPP? RPP itu berorientasi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, gitu. Menurut Ibu perlu nggak? Perlu. Nanti saya kembangkan Bu. Ya. Iya, dikembangkan. Tapi kan ini sudah kompri ya. Oke, kalau begitu. Bagaimana di dalam pembelajaran itu langkah-langkah Ibu ya untuk melahirkan atau menampilkan atau mengasah keterampilan abad 21 itu Bu, kritik, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Kan ada 4 ya Bu. Keterampilan abad 21 yang harus kita kembangkan kepada siswa itu ada 4. Pertama kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, itu 4 ya Bu. Nah, bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan untuk menumbuhkan 4 keterampilan ini di dalam siswa? Tadi yang Ibu lakukan itu di langkah-langkah mana itu muncul? Atau terlihat, maaf. Yang saya lakukan tadi yaitu di langkah-langkah kolaboratif ada Bu. Ya, di tahap mana itu kolaboratif? Kolaboratif itu di tahap saya yang mengelompokkan siswa tadi Bu. Yang mengelompokkan siswa, berdiskusi kelompok tadi, membahas masalah tadi gitu Bu. Ya. Suaranya, volumenya dikuatkan dikit Bu. Selanjutnya, itu tertib kolaboratif. Komunikatifnya di mana? Komunikatifnya yaitu siswa dapat berinteraksi dengan siswa yang lain, kemudian dapat juga
tanya jawab dengan guru, guru bertanya, siswa bertanya, guru menjawab, itu termasuk komunikatifnya. Kemudian antar sesama siswa, ya, membahas masalah itu termasuk juga komunikatifnya, Bu. Oke, baik. Cukup di situ kan. Oke, kita coba ke TPACK. Ya, Bu ya. Apa yang Ibu pahami tentang TPACK? Dan TPACK tahu ya, Bu? Halo? Halo. TPACK itu apa, Bu? Teknologi, pedagogical, content, knowledge. Apa itu artinya? Teknologi yang Ibu pergunakan dalam pembelajaran ini apa saja, Bu? Hanya PowerPoint saja? Pembelajaran, PowerPoint, kemudian bisa juga kadang-kadang menggunakan HP, Bu ya, untuk mencari bahas masalah siswa, untuk memecahkan masalah apa yang ditugaskan oleh guru seputar materi pelajaran yang disampaikan, Bu. Oke, baik. Sudah berapa tahun Ibu jadi guru? Saya jadi guru sejak tahun 2014, Bu. 2014, hampir dengan sekarang. Berapa tahun berarti? Sudah hampir 9 tahunan, Bu. 9 tahun. Hah? Berapa? Kita 9 tahun, Bu ya. 19 tahun. 9 tahun. Dulunya saya bukan guru, Bu. Jadi apa? Dulunya pertama kali SK saya diangkat, Bu ya, itu tenaga administrasi, Bu. Oh, kapan beralih jadi guru? Beralih-alih status, alih fungsi jadi guru sejak tahun 2014 sampai sekarang, Bu. Oh. Ya, jadi dulunya tenaga administrasi tahun 1992 saya diangkat PNS sebagai tenaga administrasi di SMA, Bu, SMA Negeri 1 Tanjung Agung. Kemudian saya mengikuti lagi tuh, ini kuliah lagi, Bu. Ya, kuliah di Tarbiyah Muara ini mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Jadi saya misbar, Bu, dari tenaga administrasi menjadi tenaga guru, Bu. Jadi dulunya tenaga administrasi saya, Bu. Baik. Ya. Ya, baik. Baik, Ibu. Sebelum kita serahkan ke Pak Hamdan, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Seorang guru profesional itu identik dengan pribadi yang reflektif ya, suka melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dilakukannya, ya Bu ya. Di RPP Ibu ada buat nggak itu refleksi pembelajaran? Refleksi saya, refleksi. Ada nggak? Apa itu Bu yang Ibu buat di situ? Refleksi. Itu refleksi saya refleksi peserta didik, apakah sudah hafal niat bersuci, kapan harus membaca niat bersuci, itu refleksinya, Bu, kalau di RPP. Itu kurang tepat ya, Bu. Ya. Refleksi dari sisi siswa itu, apa kesulitan-kesulitan belajar siswa? Jadi bukan apa sudah hafal niat bersuci, itu nanti
asesmen untuk bidang kognitif. Kalau dari sisi ibunya, Apa, Bu? Apa, Bu? Iya, Bu. sisi ibu sebagai guru refleksinya apa? Refleksi saya sebagai guru yaitu Mm-mm. apa namanya, mengasah pribadi siswa agar lebih baik. Bu. Di dalam Dan apakah siswa, pembelajaran sudah berlangsung sesuai rencana? Ibu akan bisa lihat apakah pembelajaran yang Ibu buat itu sudah tercapai atau belum. Apa kekurangan-kekurangan, misalnya tadi kita kan baca, Ibu membacanya dalilnya itu sepotong gitu kan. Nah, tiba-tiba nanti ada murid yang nanya, Bu itu ayatnya ada yang lagi lebih panjang, misalnya dia katakan. Itu bisa menjadi bahan refleksi Ibu. Nah, kemudian apa lagi? Apa kekurangan? Misalnya metode. Dari sisi metode, tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak. Ternyata anak-anaknya banyak yang minatnya rendah, tidak aktif. Berarti metodenya harus dirubah dari sisi media. Gitu ya Ibu ya. ya, ya, Oke, Bu. itu yang harus menjadi catatan ketika menyusun refleksi. Apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Saya serahkan kepada Pak Hamdan. Silakan Pak Hamdan. Sudah Bu, sampai itu aja lah. Oke, Ya, baik. Sudah mewakili pertanyaan Ibu semua. ya, ya. Baik. Terima kasih Bu Apriani dan Pak Hamdan. Kita kembalikan ini ke Pak Ade ya. Pak Ade, silakan Pak Bu. Ade. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, silakan Bu Apriani, biar kita lanjut ke Ya, terima kasih, serta Bu. berikutnya. Ya, ya. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah hari ini sudah selesai ya. Terima kasih. Kegiatan pembelajaran